Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ربا سواه ولا معبود إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, karena dengan taufik darinya kita akhirnya bisa menunaikan salah satu perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Kemudian dilanjutkan dengan kita mendengarkan penjelasan terkait ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ini semua merupakan jalan paling mudah untuk kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah berjihad dengan sebenar-benarnya jihad. Beliau telah mengarahkan segala apa yang beliau miliki demi tersampaikannya agama ini kepada kita semua, sehingga tidak ada satu bagian pun dari agama ini melainkan telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu perintah kecuali telah diperintahkan oleh beliau, dan tidak ada satu larangan kecuali telah dijelaskan oleh beliau alaihi assalatu wassalam. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kajian kita terkait kitab Khulasatul Ta'dhimil Ilmi, ringkasan pengagungan terhadap ilmu, yang mana kitab ini ditulis oleh Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Beliau menuliskan 20 poin penting bagi seseorang yang ingin menuntut ilmu agar masuk ke dalam hatinya rasa pengagungan terhadap ilmu syar'i, sehingga akhirnya dia tidak menganggap lagi bahwasanya ilmu syar'i ini adalah hal yang biasa. Ketika seseorang benar-benar memahami 20 poin yang disampaikan oleh beliau di dalam tulisan ini, maka dia akan benar-benar memuliakan ilmu. Dia tidak akan menganggap ilmu ini adalah hal yang remeh, adalah hal yang sepele. Dia akan tahu betapa berharganya ilmu syar'i, terutama di zaman fitnah, terutama di zaman kita banyak sekali fitnah yang bertebaran, berupa fitnah-fitnah syahwat dan fitnah-fitnah syubhat, yang mana tidak ada jalan untuk lolos dari kedua fitnah tersebut melainkan dengan kita menuntut ilmu syar'i, sehingga kita tahu mana syubhat, kemudian kita tinggalkan, dan kita tahu juga mana yang berupa syahwat sehingga kita jauhi. Dan ini merupakan kebahagiaan hakiki dan kemenangan yang sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Di pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan sedikit dari prinsip yang kelima yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, yang mana pada prinsip yang kelima ini beliau memberikan judul Sulukul Jaddati Al-Musilati Ilaihi, mengikuti metode yang benar di dalam belajar.
mengikuti metode yang benar di dalam menuntut ilmu. Ya, karena masing-masing tujuan itu pasti ada jalan yang semestinya dilewati. Ya, ketika seseorang tidak melewati jalan yang sudah terbuka, tidak melewati jalan yang sebelumnya pernah dilewati, maka kemungkinannya adalah dua. Yang pertama, dia tidak akan sampai kepada tujuannya. Kemudian yang kedua, kalaupun sampai, manfaat yang dia dapatkan hanya sedikit. Ya, dengan rasa capek yang sangat, dengan rasa yang benar-benar letih di dalam badannya, akan tetapi itu tidak setara dengan apa yang dihasilkan dari rasa capek dan usaha yang sudah dia kerahkan. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti metode atau jalan yang benar. Kemudian ya, akhir pembahasan di pertemuan yang lalu kita sebutkan bahwasanya ketika seorang ingin tahu atau metode yang benar dalam menuntut ilmu itu terbagi menjadi dua tahapan. Ya, metode yang benar dalam menuntut ilmu itu terbagi menjadi dua tahapan. Barang siapa yang mengikuti tahapan-tahapan tersebut, maka dia telah memuliakan ilmu. Ya, karena apa? Karena dia mencari ilmu melalui jalan yang benar, jalan yang sudah dilalui oleh para ulama. Dan tahapan yang pertama yang sudah kita bahas kemarin adalah dengan menghafalkan matan-matan yang berisikan pendapat terkuat pada setiap disiplin ilmu. Ya, menghafalkan matan itu adalah naskah ringkas yang disusun oleh para ulama untuk memudahkan para pemula dari penuntut ilmu. Ya, tauhid, akidah ada matannya, urusan hadis ada matannya, fikih ada matannya, usul fikih ada matannya, tafsir, usul tafsir, ya, usul fiqh, qawaid fiqhiyah dan yang lainnya semua ada matannya. Ya, tidaklah matan-matan ini disusun, naskah-naskah ringkas ini disusun oleh para ulama, melainkan tujuannya untuk memudahkan para penuntut ilmu untuk memulai, ya, melangkahkan ya kakinya untuk menuntut ilmu. Sehingga ketika seorang penuntut ilmu benar-benar ingin memperkuat fondasinya, dia melewati tangga yang benar, ya, melewati jalan yang benar, ya, sehingga dia akan mendapatkan fondasi yang sangat kuat. Makanya kata beliau, menghafalkan mata yang berisikan pendapat terkuat. Dan kata beliau menekankan harus dihafalkan. Ya, karena siapa yang mengira bisa memperoleh ilmu tanpa menghafal, maka sejatinya dia sedang mengejar sesuatu yang mustahil. Ya, tidak mungkin seorang penuntut ilmu itu tidak memiliki hafalan, harus punya hafalan karena itu modal terbesar. Ini yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian kata beliau, wal mahfuzul mu'awwalu alaihi huwa al-matnul jami'u lirrajihi ay al-mu'tamadu 'inda ahli al-fanni. Dan matan yang seharusnya dihafal adalah matan yang menghimpun pendapat terkuat pada setiap disiplin ilmu. Ya, karena hampir semua disiplin ilmu itu pasti ada perbedaan pendapat, ya, antara ulama satu dengan ulama yang lainnya. Akan tetapi ada matan-matan yang disusun oleh para ulama dan itu sudah disepakati bahwasanya ini adalah yang terkuat. Ya, pendapat-pendapat yang disusun di dalam matan adalah pendapat yang paling kuat dari pendapat-pendapat yang ada, atau pendapat yang lebih dekat dengan keselamatan daripada pendapat yang ada, sehingga ini dibutuhkan oleh para penuntut ilmu pemula. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah matan yang mu'tamad. Ya, matan yang mu'tamad itu adalah matan yang diakui, matan yang diterima, ya, oleh para ulama. Ya. Kemudian ini tahapan yang pertama. Adapun tahapan yang kedua, wa amal amru tsani fa akhdhuhu ala mufidin nasihin. Adapun yang kedua, selain kita menghafalkan matan-matan tadi, cara untuk menuntut ilmu atau metode di dalam menuntut ilmu yang benar adalah mempelajari matan tersebut di bawah bimbingan seorang guru. Ya, karena kita tidak boleh, ya, memulai mempelajari ilmu ini dengan otodidak, tidak bisa.
Ya, ketika seorang dari awal ingin menuntut ilmu, kemudian dari awal dia otodidak, tidak bisa. Ya, harus dia memilih seorang guru, harus dia berijtihad, harus dia benar-benar menseleksi gurunya, siapa yang akan dia ambil ilmu darinya. Ya, dia ingin belajar matan apa, dia datangi seorang guru untuk mengajarkan matan yang dia hafal tersebut. Begitu seterusnya. Ya, harus melalui seorang guru. Ya, nggak bisa seorang seorang yang mulai belajar, seorang mulai menuntut ilmu, akan tapi dia tidak punya guru, tidak bisa. Ya, makanya para ulama mengatakan barang siapa yang gurunya itu adalah bukunya, ya, artinya dia otodidak, dia baca sendiri, berusaha memahami sendiri, maka orang seperti ini lebih banyak salahnya daripada benarnya. Karena dia tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Apakah kalaupun dia baca sebuah kitab tersebut cetakannya benar atau tidak. Ya, karena ada cetakan-cetakan yang kalau kita mendalami urusan-urusan yang berkaitan dengan percetakan kita, ya kalau kita lihat kitab-kitab para ulama dicetak sangat banyak sekali. Itu para ulama menjelaskan cetakan yang baik untuk judul ini adalah cetakan yang ini. Ya, itu ditentukan. Kenapa? Karena di akhir-akhir zaman ini muncul percetakan-percetakan yang dia hanya sekedar ingin mendapatkan untung. Ya, sehingga dia tidak benar-benar menyeleksi naskah-naskah yang dia tulis di dalam kitab-kitab para ulama tersebut. Ya, sehingga kita juga harus merujuk kepada ulama untuk menentukan cetakan mana yang akan kita beli di dalam kitab tertentu. Perhatikan sampai detail segitunya. Ya, sampai untuk urusan membaca buku saja, membeli buku saja kita harus bermusyawarah terlebih dahulu. Kita bertanya, nggak bisa kita asal beli. Ya, sekedar kita lihat cetakannya bagus, warnanya mentel dan seterusnya. Ini bagus kalau ada di rak saya di rumah, nggak bisa. Ya, bahkan terkadang cetakan-cetakan yang terlihat lama, terlihat usap itu lebih baik daripada cetakan-cetakan baru yang lebih luar kan. Ya, makanya kita harus melihat yaitu percetakan dari mana, siapa yang mencetak, siapa yang meneliti naskah aslinya, ya, dan seterusnya. Itu butuh musyawarah kepada para ulama. Ketika seseorang memulai belajar, akan tetapi dia tidak memiliki guru, bagaimana dia akan bisa memilih? Ya, tidak usah memilih atau tidak usah dia berusaha memahami isi dari buku. Memilih buku saja dia tidak akan bisa. Apalagi memahami yang ada di dalamnya. Apalagi jika buku tersebut ternyata disusupi dengan kalimat-kalimat yang merusak akidah kaum muslimin. Ya. Makanya seseorang ketika mulai mempelajari ilmu syar'i, dia harus punya guru, dia harus pilih seorang guru. Ya, tidak bisa dia asal mulai kemudian otodidak membaca buku sendiri, beli kitabnya, tidak bisa. Ya, karena tidak semua kitab itu bisa dibeli. Ya, harus rekomendasi dari siapa, kita tanya ini bagaimana cetakannya seperti ini dan seterusnya. Makanya kata beliau, fa'akhduhu ala mufidin nasihin fatafza'u ila syaikhin tatafahhamu anhu ma'anihi. Kata beliau, ya, mempelajari matan tersebut di bawah bimbingan seorang guru, yang mana guru ini mumpuni di dalam ilmunya dan dia faham cara mengajar. Ya, karena tidak semua orang itu bisa mengajar. Tidak semua orang yang berilmu itu bisa menyampaikan ilmu, tidak bisa. Tidak semuanya. Terkadang ada orang-orang yang kita lihat tulisannya sangat bagus, luar biasa. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan. Akan tetapi ketika dia diminta untuk menyampaikan ilmunya, ya, tidak enak didengar. Dia nggak bisa untuk menyampaikan, tidak punya keahlian dalam public speaking. Ada juga para ulama yang mungkin dia tidak punya tulisan, akan tapi kajian-kajiannya enak didengar. Ya, sehingga para ulama itu terbagi. Ya, ada yang beliau ini bisa menulis dan bisa mengajar. Ada yang hanya bisa menulis akan tapi untuk mengajar kurang. Ada yang tidak bisa menulis tapi mengajarnya enak. Ada juga yang tidak bisa menulis dan cara mengajarnya juga tidak enak. Ya. Makanya kalau kita lihat ada salah seorang syekh yang bernama, beliau sudah meninggal, Abu Bakar Al-Jazairi.
rahimahullahu taala, beliau itu tulisan-tulisannya luar biasa dipuji oleh para ulama seluruh dunia. Akan tetapi kalau kita dengerin kajiannya, bikin ngantuk Pak. Kajiannya nggak enak, cara menyampaikannya itu kurang. Akan tetapi kalau kita lihat tulisan-tulisannya luar biasa, semua ulama memujinya. Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin rahimahullahu taala juga menukilkan atau menceritakan ada seorang ulama yang bernama Muhammad Rashid Ridha dari Mesir. Beliau ini tulisan-tulisannya juga luar biasa. Akan tapi kalau sudah diminta untuk ngisi kajian, tidak enak. Ya. Ada juga para ulama yang tulisannya bagus, cara nyampaikannya juga bagus. Seperti apa Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin. Tulisan-tulisannya enak dibaca, cara menyampaikan kajiannya juga enak didengar. Ya. Sehingga para ulama itu tidak satu tidak satu derajat semuanya sama, enggak, berbeda-beda. Masing-masing memiliki keahlian di bidangnya. Ya, bahkan terkadang ada ulama-ulama yang mereka hanya fokus di menulis saja, akan tapi tidak ngisi kajian, misalnya dia tidak memberikan tidak ngisi kajian karena beliau merasa tidak bisa untuk menyampaikan di depan di depan masyarakat atau di depan audiens. Ya, sehingga beliaunya hanya fokus di menulis saja. Ada yang hanya fokus di kajian saja karena tidak bisa menulis, begitu seterusnya. Ya, apakah ini kemudian menjadi celaan bagi para ulama? Tidak. Ya, apalagi sekarang media sosial sangat banyak, semuanya bisa direkam, sehingga para ulama itu bisa dinikmati semua hasil keilmuannya. Ya, yang bisa menulis bisa dinikmati tulisannya, yang bisa public speaking, dia bisa menyampaikan ide-idenya, bisa menyampaikan ilmunya dengan nyaman, itu bisa kita nikmati juga. Ya, dengan video-video yang tersebar atau rekaman-rekaman yang tersebar. Ya, sehingga masing-masing berjalan dengan keahliannya. Makanya guru tersebut, ya kata beliau tadi, fayakunu mimman urifa fatafza'u ila syaikhin tatafahhamu anhu ma'anihi. Ya, sehingga seorang itu datang kepada guru yang mana guru ini bertugas untuk menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalam matan yang dihafal tadi. Ya, karena matan-matan itu terkadang hanya sedikit isinya. Ya, matan-matan itu hanya sedikit isinya, akan tetapi makna yang terkandung di dalamnya sangat banyak. Ya, makanya kalau kita lihat ya, matan-matan contohnya matan qawaid fiqhiyah punya Syekh Abdurrahman As-Sa'di hafidz rahimahullah taala. Beliau punya matan qawaid fiqhiyah itu hanya sekitar 57 bait saja. Ya, 57 bait saja, sangat sedikit. Ya, akan tetapi kalau kita lihat penjelasan para ulama tentang 57 bait ini, ada yang sampai 200 halaman, sampai 300 halaman. Karena apa? Karena makna yang terkandung di dalam matan-matan tadi sangat besar, sangat banyak sekali, sehingga butuh untuk dibedah per kalimat. Ya, sehingga menghasilkan cetakan-cetakan atau buku-buku para ulama yang akhirnya ketika menjelaskan matan ini membutuhkan 200-300 halaman. Ya, ini salah satu contohnya, dan banyak sekali ya matan-matan yang ditulis oleh para ulama sangat tipis, sangat sedikit. Ya, akan tetapi ketika dijelaskan maknanya yang terkandung di dalamnya, muncullah kitab-kitab yang tebal-tebal. Ya, karena makna atau matan-matan tersebut mengandung makna yang sangat dalam yang perlu dikupas satu persatu. Makanya kata beliau, seorang guru itu harus memiliki dua kriteria tersebut. Yang pertama adalah mumpuni. Ya, dia harus menguasai disiplin ilmu yang akan dia sampaikan. Dia harus tahu bagaimana dia harus menguasai disiplin ilmu yang akan dia sampaikan kepada audiensnya. Karena bagaimana seseorang akan menyampaikan sebuah ilmu kalau dia tidak faham tentang ilmu tersebut. Makanya para ulama mengatakan faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu, dia nggak bisa memberikan. Ya, kalau saya tidak punya ilmu, bagaimana saya akan memberikan ilmu? Kalau nggak punya uang, bagaimana saya akan memberikan uang? Begitu seterusnya. Makanya syarat pertama seseorang ketika ingin mengajar, dia harus punya ilmu terlebih dahulu. Minimal apa yang akan diajarkan dia harus paham. Minimal. Ya, minimal apa yang akan diajarkan saat itu dia harus paham.
apa yang terkandung di dalamnya, apa faedah-faedahnya, apa tujuannya mempelajari ilmu itu dan seterusnya. Ya, minimal dia harus paham apa yang akan diajarkan saat itu. Ya. Karena tidak mungkin seseorang tidak punya ilmu kemudian ingin menyampaikan ilmu kepada orang lain. Faqadu syai' ma yu'ti. Ya, orang yang tidak punya maka tidak bisa menyampaikan. Harus punya ilmu terlebih dahulu. Minimal dia diketahui ya dari mana asal usul belajarnya hingga menguasai bidang tersebut. Ya, sehingga akhirnya dia memiliki kemampuan yang maksimal di dalam ilmu yang akan dia sampaikan. Dan di antara dalil yang perlu adanya kriteria ini dalam seorang guru adalah sebuah hadis dari Nabi SAW dari jalurnya sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau Rasulullah SAW bersabda, tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Kata Nabi SAW, kalian para sahabat tasma'un, sekarang ini kalian sedang mempelajari ilmu dariku, sedang mendengarkan ilmu dariku. Wa yusma'u minkum, dan nanti akan datang satu zaman yang mana orang-orang setelah kalian akan berguru kepada kalian. Yang mana para sahabat ini sebelumnya sudah belajar kepada Nabi SAW, memiliki keahlian, memiliki ilmu terlebih dahulu sebelum mengajarkan nanti kepada murid-muridnya yang akan datang. Wa yusma'u mimman sami'a minkum, dan begitu juga murid-murid kalian akan datang satu masa kepada mereka yang mana orang-orang akan datang kepada mereka untuk belajar, begitu seterusnya. Ya. Dan ini yang terkenal dengan istilah sanad. Ini yang terkenal dengan istilah sanad, jelas alurnya. Nabi SAW mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Begitu juga para sahabat mengajarkan ilmu kepada para tabi'in. Kemudian para tabi'in mengajarkan ilmu kepada tabi'in, terus begitu. Ya, jadi jelas alurnya. Tidak bisa seorang kemudian dia tidak jelas alurnya dalam menuntut ilmu, tidak jelas dia belajar kepada siapa, lulusannya dari mana dan seterusnya. Kemudian dia tiba-tiba ingin menyampaikan ilmu dari mana. Ya, minimal harus diketahui terlebih dahulu. Seseorang ketika dia ingin menyampaikan ilmu, seorang guru minimal dia akan dikenal oleh guru-guru yang ada di sekitarnya, minimal saja. Ya, karena ketika dia tidak diketahui, maka kita akan meragukan ini orang siapa. Kok tiba-tiba ngisi kajian, tiba-tiba nulis-nulis di Facebook, di Twitter, dan yang semisalnya media-media sosial, kemudian dia berani mengomentari hal-hal besar yang seharusnya hanya dikomentari oleh para ulama senior, misalnya gampang memvonis ya inti ahli bid'ah, inti kafir, inti begini, inti tidak benar. Makanya ilmu itu harus dipelajari dulu sebelum seorang menyampaikan. Dan ini kriteria seorang guru. Nggak bisa dia kemudian tiba-tiba menjadi seorang guru dan tidak jelas dia belajar ke siapa. Nggak bisa. Harus dia diketahui bahwasanya orang ini memiliki ilmu. Kemudian juga selain mumpuni tadi, kata beliau, amal wasfu tsani fahuwa an-nasihah wa tajma'u ma'nayaini itsnaini. Ya, kemudian juga kriteria kedua, dia tahu cara mengajarkan ilmu tersebut. Jadi bukan sekedar punya ilmu, tapi dia tahu cara mengajar. Bahkan kalau kita melirik kepada sistem pembelajaran mulazamah, seorang guru itu akan tahu ilmu apa yang harusnya disampaikan kepada murid-muridnya dengan melihat kapasitas muridnya seperti apa, mereka jenjangnya seperti apa, rata-rata kemampuan hafalannya seperti apa, ya, backgroundnya mereka seperti apa. Dari situ seorang guru akan paham ilmu apa yang harusnya saya sampaikan lebih dahulu kepada mereka. Ya. Ketika seseorang tidak punya background belajar, maka dia tidak bisa untuk melakukan ini. Ya, ketika seorang tidak punya background belajar, dia tidak akan bisa menentukan ilmu apa yang harusnya saya sampaikan kepada mereka. Nah, ini bisa dipraktikkan biasanya dalam sistem pembelajaran mulazamah. Ya, tapi kalau kita mengacu kepada sistem kurikulum yang ada seperti sekarang, kita tidak bisa secara umum kita tidak bisa memperhatikan ini. Karena apa? Karena ketika dia sudah masuk kelas 1 belajarnya ini.
Ketika sudah masuk kelas 2 belajarnya ini, meskipun pelajaran kelas 1 belum selesai, pelajaran kelas 2 harus dimulai. Apakah ada waktu untuk menyempurnakan pelajaran kelas 1? Sudah habis masanya, nanti kelas 2 dulu. Sehingga apa? Sehingga anak tidak bilang seluruhnya, akan tetapi kebanyakan. Ya, ketika seorang hanya mengandalkan ilmu dari kelas saja, ilmunya tidak begitu kuat. Ya, berbeda dengan apa? Berbeda yang sistemnya mulazamah. Mulazamah itu dia runut, hafalannya runut, hafalan Quran hadisnya runut, belajarnya juga runut. Mulai dari yang paling mudah dulu, nanti setelah selesai tingkatan 1 naik tingkat 2. Kalau tingkat 1 belum selesai harus diselesaikan dulu. Tidak mungkin dia bisa masuk tingkat 2 kalau tingkat 1 belum selesai. Kalau sistem klasikal nggak bisa. Sistem klasikal dia selesai tidak selesai harus ikut ujian. Ketika sudah ikut ujian dan lulus harus naik kelas 2. Betul atau tidak? Betul. Meskipun di kelas 1-nya masih belum selesai pembelajarannya. Ya. Nah, tapi masing-masing memiliki ada kekurangan dan ada kelebihannya. Makanya kata beliau yang kedua, amma tsani fa huwa an-nasiha wa tajma'u ma'nayaini itsnaini. Ya, cakap mengajar ini, kriteria ini diukur dengan kelayakan beliau untuk dijadikan suri teladan. Ya, untuk dijadikan suri teladan. Ahaduhuma kata beliau ya, jadi cakap mengajar itu bisa dinilai dari 2 hal. Yang pertama salahiyatus syekhi lil iqtida'i bihi wal ihtida'i bihadihi wa dallihi wa sabti. Yang pertama adalah bisa dilihat perawakannya atau kelayakannya untuk dijadikan suri tauladan. Dilihat perilakunya, dilihat penampilannya. Ya, tidak mungkin seorang ustadz itu atau tidak layak ya bagi seorang ustadz tapi penampilannya penampilan preman, tidak layak. Ya, dia harus memuliakan, bukan untuk memuliakan dirinya, akan tetapi memuliakan ilmu yang dia sudah pelajari. Dia sedang membawa ilmu Allah, dia sedang membawa ilmu Al-Quran, dia sedang membawa ilmu hadis. Apakah pantas dengan pakaian seperti ini? Ya, sehingga ini perlu dilihat juga. Meskipun seorang ketika berilmu akan tetapi pakaiannya tidak pantas, dinasihati dulu untuk berubah penampilannya. Ya. Layaknya seorang penuntut ilmu. Makanya kalau kita lihat para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat, kalau kita lihat dari riwayat-riwayat yang ada, bagaimana penampilan beliau, menggunakan pakaian gamis, menggunakan pakaian yang putih, menggunakan pakaian yang bersih, ya, menggunakan penutup kepala dan seterusnya. Itu sikapnya seorang penuntut ilmu. Dan ini dicontohkan oleh Jibril alaihissalam ketika datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya tentang al-Islam wal iman wal ihsan, tentang 3 hal. Jibril datang kepada Nabi SAW, diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang agak panjang, disebutkan tiba-tiba datang seorang, kata Umar, syadidu bayadhi thiyab, bajunya sangat putih dan bersih. Syadidu sawadi sya'r, rambutnya klimis, hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat tanda-tanda orang ini datang dari perjalanan jauh, artinya benar-benar bersih. Wala ya'rifuhu minna ahadun, akan tetapi tidak ada dari kita yang kenal sama orang ini. Ini 2 keanehan yang terkumpul pada Jibril pada saat itu. Ini orang kalau mau dibilang orang jauh, nggak ada tanda-tanda dia datang dari perjalanan yang jauh. Akan tetapi kalau kita lihat dari penampilannya sangat bersih, klimis, seger, tapi kok dari kita nggak ada yang kenal, ya. Sehingga akhirnya bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Ini perawakan yang dicontohkan oleh Jibril alaihissalam adalah perawakan seorang penuntut ilmu. Ya, dia rapikan rambutnya, dia bersihkan pakaiannya, duduknya dengan sopan. Ya, datang jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, menempelkan lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendekat. Jadi seorang murid itu mendekat kepada gurunya ketika ingin mempelajari ilmu. Wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, ya, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya. Ya, ini berselisih para ulama tentang penafsiran atau penjelasan kalimat ini. Ada yang mengatakan bahwasanya Jibril itu meletakkan kedua tangannya di pahanya Nabi, ada yang mengatakan bahwasanya Jibril meletakkan kedua tangannya di pahanya sendiri.
Intinya beliau sedang menunjukkan begini loh idealnya seorang penuntut ilmu. Ya. Selain dia menggunakan pakaian yang bersih, penampilan yang pantas untuk menerima ilmu, dia juga harus bersiap dengan cara duduknya, dengan cara berbicaranya dan seterusnya. Ya. Ini idealnya seorang penuntut ilmu dan ini idealnya seorang guru. Ya. Sehingga tidak mungkin seorang guru itu atau tidak selayaknya seorang guru dia berpenampilan seperti berpenampilannya orang-orang yang terbiasa tidur di pinggir jalan, misalnya, tidak pantas. Ketika dia berpenampilan seperti itu, maka dia sejatinya sedang tidak memuliakan ilmu yang ada di dalam hatinya. Tidak bisa. Dia sedang tidak memuliakan ilmu. Ya, bukan memuliakan dirinya, bukan kemudian ini untuk apa Ustadz ini pakai bajunya bagus-bagus dan seterusnya untuk memuliakan dirinya, bukan. Itu untuk memuliakan ilmu yang ada di dalam hatinya, sehingga dia bisa memanfaatkan ilmu tadi untuk dirinya dan bisa menyampaikan ilmu tadi untuk dimanfaatkan orang lain. Ya, ini perlu diperhatikan. Kemudian juga diukur dari pengetahuan beliau tentang metodologi mengajar. Ya, diketahui tentang metodologi mengajar. Ya, intinya dia paham, dia tahu cara mengajar seperti apa, bagaimana cara menyampaikan maklumat kepada audiensnya, kepada murid-muridnya. Ketika ada yang tidak paham, bagaimana seharusnya dia mengulang, bagaimana seharusnya dia menggali dari muridnya, ya tentang ketidakpahaman yang ada di dalam pelajaran tersebut. Ya, sehingga beliau akhirnya terampil di dalam mengajari audiensnya, di dalam mengajari murid-muridnya. Kemudian juga mengetahui apa yang bermanfaat untuk mereka dan apa yang membahayakan. Seorang guru itu harus mengarahkan muridnya. Tugas guru adalah mengarahkan muridnya kepada hal-hal yang bermanfaat bagi si murid tersebut. Ya, mengarahkan ya untuk dalam masalah pertemanan, mengarahkan dalam masalah belajar, mengarahkan dalam permasalahan pemahaman, mengarahkan untuk menjauhi maksiat dan dalam segala hal, sehingga anak didiknya itu benar-benar terdidik dengan baik dan benar. Ya, ini posisi seorang guru. Ini berat, ya, pasti berat. Ya. Makanya tidak mudah menjadi seorang guru, menjadi seorang pengajar itu tidak mudah. Karena selain kita harus memahami ilmu yang akan kita ajar, satu. Kemudian yang kedua, kita juga harus memikirkan bagaimana caranya menyampaikan pemahaman saya kepada orang lain agar dipahami. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya saya menggali pemahaman-pemahaman yang ada di audiens saya. Apa yang tidak dipahami, apa yang kurang dari saya dan seterusnya, dia harus pelajari itu. Sehingga setiap hari dia belajar. Setiap masuk materi baru, dia juga memikirkan pusing gimana caranya saya menyampaikan ilmu saya ini kepada orang lain, kepada murid saya di kelas agar dipahami dengan benar. Sehingga akhirnya muncullah dia membuat apa? Membuat kerangka, dia membuat ringkasan, dia membuat ini itu demi apa? Demi murid-muridnya itu paham. Ketika dia tidak punya background belajar, maka dia tidak akan bisa melakukan ini semua. Dan dia tidak akan bisa menentukan. Saya ketika datang kepada dia salah seorang murid misalnya bertanya, Ustaz, saya harusnya belajar kitab apa? Dia tidak akan bisa mengarahkan. Kenapa? Karena dia tidak punya background belajar. Makanya dua hal ini harus dimiliki oleh seorang guru. Selain yang pertama dia mempunyai dia mumpuni di dalam ilmu. Yang kedua, dia itu cakap mengajar, dia paham metodologi mengajar, dia paham mengkondisikan kelas, dia paham mengkondisikan kajian, dia paham cara menyampaikan, mana intonasi yang dia harus tinggi, mana yang harus rendah, bagaimana caranya agar metode atau agar ilmu itu tersampaikan dengan baik dan dipahami dengan baik dan seterusnya. Dan ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya. Makanya para ulama juga menyebutkan di antara manfaat seseorang mempelajari ilmu dari seorang guru, ya ada dua hal yang dituliskan oleh para ulama yang menjadi poin penting kenapa kita harus belajar kepada seorang guru. Yang pertama adalah ketika keliru ada yang perbaiki.
Kalau kita belajar sendiri, kita otodidak, kalau kita keliru nggak ada yang perbaiki. Bahkan mungkin kita akan terjerumus kepada kekeliruan yang ada yang kita baca. Akan tapi kalau ada gurunya, maka guru itu akan mengasih tahu ini keliru, ini nggak benar. Yang disampaikan oleh penulis ini nggak benar. Dalilnya ini loh pendapat ulama yang menentang dan seterusnya, ini loh bertahannya dan seterusnya. Itu tugas seorang guru, mengarahkan. Ya, sehingga ketika murid yang melakukan kekeliruan, salah faham, si gurunya itu bisa menyampaikan kekeliruannya, bisa meluruskan. Kemudian yang kedua, manfaat dari kita belajar dari seorang guru itu meringkas jalan menuntut ilmu. Ya, meringkas jalan menuntut ilmu. Beberapa tahun lalu, 2 tahun lalu kalau tidak salah, Syekh Ibrahim Rohaili hafizahullah taala memberikan nasihat di tengah-tengah pengajar di pesantren Imam Bukhari pada saat itu. Ya, beliau memberikan satu nasihat yang sampai sekarang anak tidak lupa. Beliau bilang apa? Ibda min haitsu tahaitu. Kalian para guru, para murid, kalian itu seharusnya Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil amma ba'd. Ikhwani azza wa iyyakum jami'an. Tadi kita sebutkan bahwasanya di antara kriteria seorang guru itu dia harus mumpuni di dalam ilmunya. Ya, karena al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya, berilmu itu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Di dalam agama ini, seseorang ketika ingin berucap maka dia harus berhati-hati. Ketika dia ingin berbuat juga harus berhati-hati. Apakah ucapan dia atau perbuatan dia ada ilmunya atau tidak? Ya, sehingga dia tahu efek dari ucapan dan perbuatan yang dia lakukan itu berefek baik atau berefek buruk. Karena banyak sekali, terutama di akhir zaman ini, yang mana masing-masing manusia bisa menuliskan pemikirannya ya di media sosial yang kemudian berakhir dengan munculnya kegaduhan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, karena apa? Karena yang diucapkan dan yang ditulis itu tidak sesuai dengan ilmu, sehingga muncul berbagai macam pemahaman, muncul berbagai macam ya tulisan-tulisan, kritik yang tidak berdasarkan ilmu syar'i. Ya, ini yang ditakutkan. Makanya seseorang ketika ingin mengajar, ketika ingin memberitahukan kepada seseorang, ketika ingin mendakwah, ya berdakwah, mengajak orang kepada jalan yang benar, maka dia harus berilmu terlebih dahulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambi. Kata Allah Subhanahu wa taala, berilmulah, ketahuilah, belajar dulu kata Allah Subhanahu wa taala, annahu la ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebelum engkau meyakini ini, berilmu dulu, belajar dulu. Wastaghfir dzambi. Kemudian yang kedua adalah baru minta ampunan engkau kepada Allah dari dosa-dosa. Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala yang memberikan atau mengambil faedah dari ayat ini bahwasanya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berbuat dan sebelum berucap. Bahkan Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala beliau mengatakan secara maknanya, beliau mengatakan kalau engkau mampu untuk menggaruk kepalamu dengan dalil maka lakukan. Ya. Jika engkau mampu untuk menggaruk kepalamu dengan dalil maka lakukan. Artinya apa? Artinya bukan kita ketika ingin menggaruk kepala harus cari dalil dulu, bukan. Maknanya apa yang tersirat dari itu, makna dari perkataan beliau bahwasanya ketika ingin kita ingin berbuat sesuatu, kita harus cari ini ada dasarnya atau tidak. Kalau tidak ada dasarnya, ya sudah ditinggalkan, ngapain? Kalau itu sudah ada dasarnya, ternyata benar Nabi pernah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, pemahaman sahabat juga seperti itu, maka kita lakukan. Karena tugas kita sebagai manusia ini adalah mengikuti apa yang sudah dibangun oleh Nabi SAW di dalam dakwahnya selama 23 tahun.
Nabi SAW sudah membangun sistem di dalam beragama, dan sistem itu sudah paten. Ya, kapan? Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan juga telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Artinya sistem agama ini sudah paten, tidak bisa dirubah-rubah. Ya. Tugas setelahnya, tugas manusia yang datang setelah Nabi Muhammad SAW, tugasnya apa? Menjalankan sistem yang sudah dibangun oleh Nabi SAW, itu saja. Ya. Ini adalah urusan agama. Kalau kita lihat urusan duniawi, ketika satu orang dia sudah bangun sistem tertentu, kok ternyata ada orang lain yang merubah sistemnya, maka dia akan marah. Saya sudah capek-capek bangun sistem, saya sudah begini, kok tiba-tiba ada orang baru muncul merubah sistem. Pasti tidak senang dia. Ya. Ini urusan duniawi. Bagaimana dengan urusan akhirat? Yang mana jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala itu sudah dijelaskan Rasulullah SAW. Ya. Makanya tugas kita apa? Tugas kita adalah mengikuti sistem yang sudah dibangun oleh Nabi SAW selama 23 tahun berdakwah. Ya, Nabi SAW mampu membangun sistem ya selama 23 tahun, yang mana sistem itu bisa dipakai sampai hari kiamat. Dengan 23 tahun Nabi SAW bisa mempengaruhi atau mengalahkan dua imperium besar, Romawi dan Persia. Hancur semua. Yang mana kalau kita pelajari benar-benar sistem beragama yang dibangun oleh Nabi SAW selama 23 tahun, kalau seandainya orang di zaman ini ingin membuat sistem seperti sistemnya Nabi, mau 1000 tahun dia berusaha nggak akan bisa. Kata Nabi SAW dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan selama 23 tahun untuk membangun sistem yang itu bisa dipakai sampai hari kiamat. Sehingga tidak ada jalan kebahagiaan dan keselamatan kecuali mengikuti sistem yang sudah dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kemudian Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau juga mengatakan, man abadallaha bijahlin yufsidu akthar mimma yuslih. Siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebodohan, maka dia lebih banyak merusaknya daripada memperbaikinya. Kenapa? Karena dia beribadah dengan kebodohan. Dia nggak tahu cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa. Dia nggak tahu ilmunya. Ketika ini muncul, apa yang terjadi? Kerusakan di mana-mana. Justru orang yang seperti ini berbahaya. Ya, dengan modal dia beribadah, dengan modal dia selalu itikaf di masjid, dengan modal dia selalu banyak sholat dan seterusnya. Apa yang terjadi? Manusia-manusia yang ada di sekitarnya yang sudah memperhatikan dia selama sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, bahkan sekian tahun, maka akan tertarik. Ini orang taat banget. Sehingga apa yang terjadi? Ketika dia punya permasalahan, datang tanya permasalahan gimana. Saya punya permasalahan 1, 2, 3, 4. Gimana solusinya? Padahal ini orang hanya modal ibadah tanpa ilmu. Makanya kisah seseorang yang dia membunuh 99 orang, kemudian datang kepada seorang ahli ibadah yang tidak punya ilmu. Dia bertanya kepada orang ini, bagaimana kondisi saya sekarang? Kalau saya bertobat saat ini kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dosa saya akan diampuni? Seorang ahli ibadah ini tidak punya ilmu, ketika ditanya dia bilang, yang penting apakah diampuni sama 99 orang yang sudah bunuh terus dengan seenaknya minta maaf sama Allah. Kurang ajar benar. Kurang ajar nih orang. Apa yang terjadi? Akhirnya orang ini, si abid ini, ahli ibadah ini dibunuh. Sampai akhirnya 100 orang yang dia bunuh akhirnya. Ya, kemudian dia cari orang lain, dia kemudian ketemu seorang alim, seorang ulama yang paham tentang ilmu syar'i. Akhirnya dia bertanya, aku telah membunuh 100 orang. Sekarang kalau aku minta maaf, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah akan mengampuniku?
Dijawab sama seorang alim ini, engkau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dosamu lebih besar dari itu. Tapi dengan syarat tinggalkan negerimu yang di sana banyak kemaksiatan. Kemudian dia akhirnya mulai melakukan jalan hijrah menuju ke negeri yang di situ banyak ketaatan. Tapi sebelum sampai dia di tengah perjalanan dia didahului oleh kematian dan belum sampai kepada negeri yang dia tuju. Kemudian dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala akhirnya orang ini dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan, dengan dia berkiblat kepada orang yang sekedar ahli ibadah dan tidak punya ilmu, justru yang terjadi dia akan menambah kemaksiatannya. Dari 99 orang tambah 100 orang yang dia bunuh. Ya. Makanya benar perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, "Man 'abadallaha bi jahlin yufsidu aktsar mimma yuslih." Siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebodohan, maka dia lebih banyak merusaknya daripada memperbaikinya. Ya. Makanya yang membuat rusak di zaman ini adalah banyaknya orang yang memposisikan dirinya sebagai seorang ulama. Ya, ketika muncul satu fenomena ngomong di Facebook, ketika muncul satu fenomena ngomong di Instagram, buat video, ya, fatwa, vonis dan seterusnya. Yang justru ini menjadikan dunia Islam semakin keruh dengan adanya orang-orang seperti ini. Ini pentingnya seseorang berilmu terlebih dahulu. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Jika satu urusan itu dibebankan kepada seseorang yang bukan ahlinya, maka tunggu kiamat. Ya. Ketika ada permasalahan, ya, pembelajaran, kajian yang kemudian diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu hari kiamat. Urusan pemerintahan diberikan kepada orang ahli, kepada yang bukan ahlinya. Urusan bisnis diberikan kepada yang bukan, kepada orang yang tidak tahu bisnis. Urusan agama diberikan kepada orang yang tidak paham agama. Fantadhiris sa'ah. Tunggu kiamat. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang lainnya beliau mengatakan, "Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu 'inda al-asaghir." Di antara tanda-tanda dekatnya kiamat adalah ilmu itu dipelajari dari al-asaghir. Al-asaghir dijelaskan oleh para ulama antara dua. Al-asaghir yang pertama maknanya adalah orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak punya ilmu. Adapun makna yang kedua adalah orang-orang ahlul bid'ah, yang mana mereka terbiasa melakukan hal-hal yang tidak ada ajarannya dari Nabi SAW, ya, dari para sahabat dan seterusnya. Kemudian dia membuat-buat agama ini, yang membuat-buat satu ibadah, membuat-buat satu amalan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini juga termasuk di dalam al-asaghir. Ya, makanya dari sini kita pahami bahwasanya menuntut ilmu itu sangat penting. Ya. Apalagi menuntut ilmu melalui metode yang benar. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin, penulis kitab ini, ya, sebelum akhirnya beliau berhenti, beliau selama 10 tahun berturut-turut ketika di Saudi itu datang liburan musim dingin, ya, biasanya dimulai dari Desember sampai Januari selama 2 minggu. Ada liburan 2 minggu, beliau 10 hari buat daurah di Masjid Nabawi. 10 hari. Selama 10 hari itu yang dibahas 24 kitab. Yang mana 24 kitab ini adalah kitab-kitab dasar yang dibutuhkan oleh seluruh penuntut ilmu. Ya, sehingga setiap tahun itu datang penuntut-penuntut ilmu dari Yaman, dari Jazair, dari Mesir, dari Kuwait, bahkan dari Indonesia pun sebagian ustadz itu datang ke sana untuk mengikuti daurah selama 10 hari tadi. Ya. Kitab modulnya 2 kitab, 2 jilid tebal-tebal seperti ini. Itu dibahas, isinya 24 kitab, dikumpulkan sama beliau, dasar-dasar ilmu. 24 kitab ini diajarkan selama 10 hari. Yang mana kajian itu dimulai dari setelah subuh sampai jam 10 pagi, atau terkadang sampai jam 11. Kemudian setelah itu istirahat sampai asar. Setelah asar dimulai lagi sampai maghrib istirahat sholat, langsung mulai lagi sampai isya.
Isya istirahat, lanjut lagi sampai jam 10 malam. Itu selama 10 hari. Ya. Untuk apa? Untuk mengulang. Ya, mau sepintar apapun dia, ilmu-ilmu dasarnya harus diulang. Bayangkan, selama 10 tahun pembahasannya itu saja. Dan yang disampaikan itu saja. Untuk apa? Untuk menguatkan fondasi orang yang ingin belajar, orang yang sedang belajar, dan orang yang sudah belajar, yang sudah jadi guru. Semuanya ikut. Bahkan ada orang-orang tua yang sudah 80 tahun, 90 tahun ikut selama 10 hari. Ya. Dan itu memperkuat fondasi seorang penuntut ilmu. Ikhwani wa akhwati azza Allah wa iyyakum jami'an. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat, dan mempermudah kita untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.